Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 10 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 2 Juli 2021 dari kitab Yehezkel pasal 34 ayat 22 mengatakan, "Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dibaheni, auma manolongi biru-biruku, asa unang be ripe pupusan, jala au mamutus uhum diholak kolang ni biru-biru martibakkon biru-biru." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam situasi yang sangat sulit, di mana tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, putus asa? Keputusasaan itulah yang tengah dihadapi oleh umat Israel. Nabi Yehezkel hidup di masa kesusahan yang amat sangat yang dialami oleh umat Israel. Nabi Yehezkel dan sebagian besar orang Israel telah diasingkan ke Sungai Kebar di Babilonia. Orang-orang Yahudi yang tersisa di Yerusalem tergoda untuk memberontak dan melakukan pemberontakan kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sebagai akibatnya, kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Banyak dari umat Israel mengalami kematian, dan sisanya diangkut ke pembuangan Babilonia, bergabung dengan umat Israel yang terlebih dahulu telah diangkut. Ketika bencana itu terjadi, orang Israel berteriak, "Mengapa ini terjadi? Bukankah Tuhan telah memilih kita sebagai umat pilihannya dan menetapkan Yerusalem menjadi tempat tinggalnya?" Kenyataannya umat Israel dan Yehuda telah lama memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengirim nabi dan para pelayannya untuk mengajak Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Namun mereka tidak mengindahkannya.
Renungan harian ini memusatkan perhatian pada masalah kepemimpinan yang buruk yang terjadi di tengah Israel. Umat Israel lahir dari suku gembala, dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala bagi umat Israel. Gembala bertanggung jawab atas kesejahteraan domba-dombanya. Mereka harus dibawa ke air dan ke rumput hijau. Tanpa seorang gembala, maka domba-domba akan kelaparan, akan tercerai-berai. Domba-domba harus dilindungi dari pemangsa yang ada. Jika domba-domba itu menuruti suara gembalanya, maka mereka akan selamat. Tuhan membangkitkan penggembala kawanan domba Israel, seperti Daud, membangkitkan juga para imam dan nabi-nabi untuk melayani, memperingatkan domba-domba Israel dan membela mereka. Teks renungan harian ini menunjukkan betapa buruknya perilaku para gembala saat itu. Mereka seharusnya mengawasi, menjaga domba-domba, justru melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Para gembala mencari kesenangan diri mereka sendiri. Mereka membuat diri mereka menjadi kaya, menggemukkan diri dari bulu domba-domba dan daging domba-domba gembalaannya. Tuhan berkata Dia akan menyingkirkan para gembala tersebut. Tidak hanya itu, Dia juga memanggil mereka ke dalam penghakiman yang berat. Tuhan juga berkata bahwa Ia akan mengambil kepemimpinan domba secara langsung. Tuhan secara pribadi akan mencari domba-dombanya dan memelihara mereka. Dia secara pribadi akan mengumpulkan mereka dari semua bangsa tempat mereka dicerai-beraikan. Firman Tuhan ini digenapi di dalam Yesus Kristus dari Nazaret. Dia menyebut dirinya gembala yang baik. Dialah yang ditetapkan oleh Bapa untuk memelihara domba-dombanya. Dia menunjukkan pemeliharaannya bagi domba-dombanya dengan memberikan nyawanya bagi mereka. Dia memberi makan umatnya dengan firman Tuhan. Dia menyembuhkan kelemahan mereka. Dia meninggalkan kawanan 99 untuk mencari satu ekor yang hilang. Setelah pengorbanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, Dia berada di sebelah kanan Bapa di sorga. Dari sana Dia merawat kita. Dia adalah nabi, imam, dan raja. Janji Tuhan melalui Yehezkel sepenuhnya terpenuhi. Tuhan Yesus menolong domba-dombanya, Anda dan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gembalakanlah kami domba-dombamu. Berilah kami kehidupan, rumput hijau, air yang tenang melalui firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Peliharalah kami, jagailah kami, berilah kami kekuatan untuk hidup seturut firman-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 10 ayat 2. Kau pelihara
Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.